kesembuhan, membawa kesembuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus,
datang membawa kesembuhan, kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa kelimpahan, Yesus datang membawa kesembuhan, kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Yesus datang memberiku kelimpahan, Yesus datang memberiku kesembuhan, kasih-Nya yang sanggup pulihkanku. Yesus, ku percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu,
Sungguh hadirat-Mu selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus.
Ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Semua bisa mendengar jelas suara saya. Yang bisa mendengar boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang saudara untuk sama-sama kita buka kamera kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian yang terbaik buat nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau baik ya Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setiamu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan tiada berkesudahan
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama angkat jempolmu saudara. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh Engkau baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan, sebab Engkau baik ya Tuhan Yesus. Biar pagi hari mulut kami ya Tuhan boleh memegahkan Engkau ya Tuhan. Mari saudara sendiri katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh saya lihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan, sebab Engkau baik ya Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh, katakan Yesus, Yesus. Tunjuk kanan kirimu saudara, oh Engkau baik ya Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Kau sungguh baik ya Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Sorakan, haleluya. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita, amin saudara. Mari saya ajak saudara pagi hari ini, kita bawa syukur kami, kita bawa nyanyian kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik ya Tuhan Yesus. Sedetik pun Tuhan Kau terus pelihara kami ya Tuhan. Sedetik pun Tuhan, Kau selalu perhatikan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini ya Tuhan kami mau bawa Tuhan nyanyian kami yang terbaik Tuhan. Kami hendak Tuhan memberikan mazmur yang terbaik bagi Engkau ya Yesus. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan, satu-satunya di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar pagi hari ini ya Tuhan, Kau yang menyucikan setiap keberadaan kami ya Tuhan Yesus. Dan sungguh Tuhan kami boleh datang ya Tuhan, menghampiri Engkau ya Tuhan, dengan kesungguhan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bawa nyanyian kami yang terbaik ya Tuhan Yesus. Biar hati kami terus bersuka karena Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Mari angkat tanganmu, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari saudara sendiri katakan, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renung. Yes Jesus. Biarlah nyanyian pujian dan pengagungan hanya untuk Engkau ya Yesus. Syarabarabarabarabarabarabarabaraba. Biarlah manis kau dengar, oh Tuhan, manis
hatiku bersuka karena-Mu. Memberikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, karena Engkau jiwa kami ya Tuhan, hati kami boleh bersuka ya Yesus. Kami hendak menaikkan mazmur kami yang terbaik ya Tuhan. Kami hendak bernyanyi hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami ya Tuhan, kami berikan sepenuhnya bagi Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biar sungguh Tuhan, kemuliaan untuk selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Syarabaraban, syadararaban. Oh, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama katakan semua kemuliaan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari angkat penyembahan-Mu yang terbaik bagi namanya. Kami sembah Engkau, oh Yesus. Kami bersuka karena-Mu, oh Tuhan. Terima kasih. Kami hendak bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami hendak bernyanyi bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau layak. Terima pujian, terima pengagungan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Shana bara 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 bara, hiara bara 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 ya shande. Haleluya, Kau baik ya Tuhan. Shara bara 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 bara. Hai jiwaku pujilah Tuhan.
jiwaku pujilah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini ya Tuhan, mulut kami boleh terus memenggahkan kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Oh, kami rindukan, kami nantikan Engkau, Yesus, Yesus. Oh, we worship you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saudara sendiri katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Haleluya Tuhan, kami mau terus puji Engkau ya Yesus. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara. Penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya Tuhan. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tak habis-habisnya kami rasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, saat ini kami satukan hati kami Tuhan, kami mau berdoa untuk kota kami Tuhan, untuk bangsa kami, negara kami Indonesia ya Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, biar sungguh ada perlindungan-Mu ya Tuhan atas kota kami ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan kasih-Mu nyata atas negara kami Indonesia ya Tuhan. Kalau hari-hari ini ya Tuhan kami boleh lihat kasus COVID masih terus meningkat Tuhan di kota kami Tuhan, di negara kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar sungguh Engkau sembuhkan ya Tuhan segala penyakit COVID ini ya Tuhan. Kami sungguh berdoa meminta perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan untuk kota kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, biar kiranya Engkau lindungi negara kami ini ya Tuhan. Bahkan Engkau sembuhkan bumi kami dari segala penyakit, bahkan terutama virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan kuasa-Mu memulihkan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan mujizat-Mu nyata ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan saat ini ya Tuhan
Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja kami ya Tuhan. Bapak Engkau berkati Opa Niko ya Tuhan. Engkau berkati Pak Wiweko, bahkan keluarga mereka ya Tuhan. Engkau nyatakan visi-Mu lebih lagi atas mereka ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan mereka boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Biar juga Tuhan Engkau terus berikan mereka kesehatan yang sempurna ya Tuhan, terutama di masa-masa ini ya Tuhan. Sungguh kami memberkati Opa Niko dan juga Pak Wiweko, bahkan keluarganya ya Tuhan. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk gembala kami Pak Ari ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang berikan kesehatan yang sempurna untuk Pak Ari ya Tuhan. Engkau kuatkan Tuhan kakinya, tangannya untuk terus melangkah melayani-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan visi-Mu lebih lagi untuk Pak Ari, bahkan keluarganya Engkau lindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk para gembala kul ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang boleh terus nyatakan visi-Mu juga atas setiap gembala kul yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap keluarga GBI Cut Mutia Rumah Doa Raja Wali ya Tuhan. Ya Bapak, kami tahu saat ini kami masih belum bisa bertemu langsung dengan keluarga besar GBI Cut Mutia Rumah Doa Raja Wali ya Tuhan. Tapi kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sungguh sempurna untuk setiap keluarga yang ada ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kesehatan Engkau berikan bagi setiap keluarga yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kami bawa doa kami ini semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menyempurnakan segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum firman kita saksikan video Pentakosta. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran.
Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan ku renungkan
menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Mari kita menyembah Dia Allah yang hidup. Betapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Allahku, Kaulah Tuhanku, Kaulah segalanya. Kami naikkan syukur. Hinaralah masyana. Lawat setiap kami pribadi, lepas pribadi, bersama keluarga Tuhan dimanapun kami berada. Hadirat-Mu menyembuhkan, perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inaralah masyana. Kau sedang membebaskan setiap kami yang terikat. Kau sedang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Kau sedang memberikan pengharapan bagi kami yang hilang asa. Bahkan Engkau sedang memberikan penghiburan bagi kami yang dalam kedukaan. Karena Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Hari ini betapa kami bersyukur dan berterima kasih. Semuanya hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam tahun integritas ini, Tuhan singkapkan sesuatu yang baru. Sehingga kami mengerti akan rencana dan kehendak-Mu menjelang kedatangan-Mu. Segala pujian dan syukur kami kembalikan. Hanya Engkau yang layak menerima semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama keluarga katakan, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga. Senang sekali di minggu ketiga di hari yang ke-17. Kita boleh tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. 1 jam bersama keluarga, aku tetap beribadah. Tubuh ini baitnya Allah tanpa ruang waktu yang ada. Salam sehat, berjaga dan berdoa. Nah, kita akan belajar kembali kebenaran pada firman Tuhan ini, saudara. Kalau minggu lalu, mungkin Bapak Ibu saudara ingat di mana hambanya, Pendeta Danang Adrianto, memberikan satu tema. Memang kita ada di dalam tahun integritas, saudara. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Saya sangat diberkati dengan ayat ini, saudara. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu. Jadi dalam pelayanannya bagaimana Paulus menjaga relationship dengan rekan-rekan sekerjanya, dasarnya ketulusan dan kemurnian. Jadi dasar pelayanan Paulus, saudara, adalah ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bukan oleh hikmat dunia, ketulusan, kemurnian bukan oleh hikmat dunia. Tetapi kalau kita perhatikan kalimat terakhir, oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi Paulus, saudara, dalam pelayanannya bersama dengan rekan-rekan sekerja untuk memberitakan Injil keselamatan itu menurut kasih karunia, yaitu menurut pimpinan Roh Kudus. Nah, pimpinan Roh Kudus ini adalah hikmat Allah. Di era Pentakosta yang ketiga, saudara, di tahun integritas, mari kita bersama keluarga menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan hikmat Allah. Bukan dengan hikmat manusia, tidak dengan hikmat dunia. Nah, untuk itu, saudara, kita akan belajar satu kata, hikmat. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat yang ke-7, saudara. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya.
Orang yang jujur, kejujuran adalah salah satu bagian dari integritas. Selain kita bertanggung jawab, selain kita setia, selain kita memastikan sesuatu yang pasti keselamatan di dalam Tuhan. Selain kita menjalani kehidupan ini dengan tulus dan kemurnian hati, diperlukan kejujuran. Nah untuk itu saudara, biarlah tema pada minggu ini kita mau belajar bersama tentang satu kata yaitu hikmat. Hikmat saudara. Saya mengutip dari seorang hamba Tuhan, saudara. Janganlah menghayati hidup tanpa hikmat. Hari-hari ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, saudara. Apakah kita mau berjalan dengan hikmat manusia, hikmat dunia, atau hikmat Allah? Paulus katakan tadi, aku melayani dengan hikmat pimpinan Roh Kudus, bukan dengan hikmat manusia. Nah untuk itu, kata hikmat, saudara. Saya mengutip dari seorang hamba Tuhan yang bernama Larry Lea. Beliau adalah seorang dekan pengajar di Oral Roberts University. Hikmat adalah kesanggupan yang diberikan oleh Allah untuk memahami sifat sebenarnya dari sesuatu hal dan untuk melaksanakan kehendak Allah. Nah, jadi memahami kebenaran dari satu persoalan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan satu persoalan, kita hikmat Tuhan, apakah ini nyata dan benar atau sorry to say, hanya hoax. Memahami kebenaran dari satu persoalan. Nah, melaksanakannya, apa yang nyata benar itu bukan dari segi pandangan manusia, tidak dengan hikmat dunia, tetapi dari segi pandangan Allah. Itulah hikmat kita mau belajar hari ini. Nah, saudara bersama dengan keluarga, hikmat Allah selalu kontradiktif dengan hikmat dunia. Contohnya, kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kalau secara manusia, hari kelahiran yang harus lebih baik dari hari kematian. Tetapi inilah hikmat yang benar, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Secara manusia, secara hikmat, tentunya kita setuju lebih baik kita ke rumah pesta daripada ke rumah duka. Tetapi hikmat yang benar, firman Tuhan, hari ini mengingatkan kita. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya saudara dan saya yang masih diberikan kesempatan hidup hari ini memperhatikan 1 jam bersama dengan keluarga. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Paulus mencatat, dia melihat bagaimana pertumbuhan iman dari jemaat di Korintus. Mereka berjalan dengan hikmat manusia. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah dalam konteks ayat ini saudara. Paulus dalam menyampaikan perkataan dan pemberitaannya. Mengenai kesaksian tentang Injil keselamatan melalui Yesus yang disalibkan. Bagi mereka saudara. Injil itu adalah satu kebodohan. Tetapi bagi Paulus saudara. Inilah hikmat yang dari Allah. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah ini merupakan satu kebodohan bagi mereka. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus disalibkan? Bapak Ibu Saudara dan Tuhan kasihi. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat dan kelima saudara. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Paulus yakin oleh kekuatan roh. Supaya iman saudara dan saya jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Kita katakan amin. Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Roma saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Puji Tuhan.
Setiap kita adalah orang yang percaya, yang sudah menerima Injil keselamatan itu. Tapi Paulus ingatkan, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan saya mau berdoa, tidak hanya orang Yahudi, orang Yunani, tetapi seluruh bangsa, khususnya bangsa Indonesia, mengenal tentang Injil keselamatan itu. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran, saudara. Injil ada merupakan satu kebodohan bagi mereka yang berjalan dengan hikmat manusia, hikmat dunia. Nah, ini adalah satu kenyataan. Tidak semua orang, tidak semua manusia bisa mengerti dan memahami hikmat dari segi pandangan Allah. Ketika pikiran kita terjebak oleh satu premis yang sudah ada, apa yang dianggap benar sebagai dasar kesimpulan secara logika. Ketika seseorang sudah terjebak dan terbelenggu oleh premis pemikirannya, mereka mempunyai pandangan tersendiri. Tidak semua orang mengerti, saudara. Tapi menjadi doa kita, semakin hari kita semakin mengerti bahwa rancangan Tuhan bukanlah sesuatu yang tidak baik. Apapun yang Tuhan izinkan atas bangsa ini, kita akan melihat di balik semuanya itu. Rencana Tuhan sungguh indah. Agar setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Agar saudara dan saya menghadapi hari-hari ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Katakan yes. Nah, pembelajaran kita kalau kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11. Ini adalah pedoman-pedoman tentang hikmat, saudara. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Sebab jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah sia-sia. Dari dua ayat ini, saudara, mari kita renungkan menjelang kedatangan Tuhan. Melihat matahari tidak dalam pengertian secara hurufiah. Matahari yang adalah sumber kehidupan. Pengkhotbah menyadari, saudara, dan mengakui ada yang indah dalam kehidupan ini. Selama masih ada kesempatan, bersukacitalah di dalamnya. Selama saudara dan saya hari ini menikmati hari-hari, di dalam terang itu ada sukacita. Terang kasih Kristus. Hidup sebagai anak-anak terang. Nah, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus itulah sumber terang itu, saudara. Baik, saudara. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan ke-9 firman Tuhan, saudara. Memang kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kata kamu kita ganti dengan saya. Dahulu saya adalah kegelapan. Tetapi sekarang saya adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dahulu saudara dan saya ada dalam kegelapan. Tetapi sekarang terang itu sudah datang. Nah, saudara, karena terang bukan hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tetapi terang juga akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus berkata, saudara, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, dalam konteks ini, saudara,
Yesus mengingatkan tentang hal mengumpulkan harta. Semua berawal dari keinginan mata. Oleh sebab itu, jika saudara dan saya diberikan panjang umur sampai hari ini, biarlah kita bersukacita bersama dengan keluarga di dalam terang itu. Seorang hamba Tuhan yang bernama G.S. Henry, izinkan saya mengutip pernyataannya. Hari ini adalah hari dan waktu. Hari ini adalah hari dan waktu. Hari ini adalah hari dan waktu yang tersedia bagi kita. Menjadi hari yang berharga. Besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari ini kita boleh ada. Tuhan, terima kasih. Bersama keluarga aku boleh tetap ada dalam lindungan-Mu. Bersama keluarga aku akan tetap beribadah. Bersama keluarga aku akan tetap berkata, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yes, saudara. Kemudian saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Semakin jahat menjelang kedatangan Tuhan. Inilah yang sudah dinubuatkan. Kasih menjadi dingin. Orang mementingkan kepentingan diri sendiri. Tamak akan uang. Tidak hormat akan orang tua. Dan sebagainya, saudara. Ini yang hari-hari ini kita sedang hadapi itu. Tetapi ada terang Kristus di dalam hatimu. Dan di dalam hatiku. Wow. Supaya sebelum Yesus datang. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah. Kita berjalan di dalam tahun integritas. Berjalan dalam kebenaran, kejujuran, bertanggung jawab, ketulusan. Bahkan kemurnian hati. Biarlah Tuhan yang menilai semuanya itu. Nah, saudara bersama dengan keluarga. Baik, kita lanjutkan. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-8 tadi, saudara. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita. Hari ini yang bersukacita bersama keluarga, boleh lambaikan tangannya? Yes, tangan-tangan yang diberkati. Tetapi, ingat, hendaklah ia ingat. Nah, ini ada satu warning, saudara. Satu peringatan. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya. Hari-hari yang gelap banyak jumlahnya. Apakah hari-harimu dan hari-hariku? Saya berdoa tidak. Ada dalam penyesalan. Ada dalam kekecewaan. Ada dalam kesedihan. Banyak jumlahnya, saudara. Tetapi ingat. Akan hari-hari yang gelap. Tidak berbicara tentang penyesalan, kekecewaan, kesedihan. Tapi berbicara tentang kematian. Wah. Kalau kita sudah berbicara tentang kematian, sepertinya kematian itu sudah dekat. Hari-hari ini kita berdoa. Supaya setiap keluarga dihindarkan dari roh kematian. Kita sedang berperang. Sesuatu yang tidak nampak tapi nyata. Ini hari-hari ini, saudara. Kalau tidak ada terang Kristus, kita bisa terjebak di dalamnya. Hari-hari yang kita hadapi penuh penyesalan. Hari-hari yang kita hadapi penuh dengan kekecewaan. Hari-hari yang kita hadapi penuh dengan kesedihan. Banyak lainnya. Tetapi ingat, sampai hari ini kita dipanjangkan umur. Katakan amin. Bersukacitalah. Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan di dalam hikmat manusia. Tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena terang kasih Kristus menerangi baik jiwa, pikiran kita. Sehingga kita melihat, Tuhan, semuanya dalam rencanamu. Roh, jiwa dan tubuhku ada di dalam kedaulatanmu. Nah, hari-hari yang kita hadapi, semakin hari
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara dan saya bersama dengan keluarga, kita akan terus terbang naik. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Itulah hari-hari ini, agar kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah saudara, kalau kita kembali kepada tadi Khotbah 11 ayat yang ke-8 tetapi. Hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, berbicara tentang kematian. Khotbah 9 ayat yang ketiga. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Memang tidak mengenakan saudara kalau kita berbicara tentang kematian. Tetapi ini adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Kematian. Nah untuk itu saudara, berbicara tentang kematian saudara. Memikirkan kematian adalah sesuatu yang kurang atau tidak menyenangkan. Seolah-olah kalau kita membicarakan kematian, kematian itu sudah dekat dengan kita. Tetapi saya mengutip dari Life Application Study Bible mengatakan, pengkhotbah mengingatkan saudara dan saya bahwa berpikir tentang kematian adalah berguna. Itu yang akan mengingatkan kita bahwa garis bawahi kita masih mempunyai waktu, kesempatan untuk berubah. Waktu untuk berubah. Apa yang tidak baik, ayo bersama keluarga kita perbaiki di dalam terang kasih Kristus. Waktu untuk berubah, menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita bertobat untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena tidak ada keselamatan di kolong langit ini, di bawah bumi ini, selain satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, Rick Warren seorang hamba Tuhan yang diberkati. Hanya orang bodoh yang akan menjalani kehidupan tanpa bersiap-siap menghadapi apa yang kita semua tahu akan terjadi akhirnya, kematian. Anda perlu berpikir lebih banyak tentang kekekalan, jangan lebih sedikit. Nah untuk itu saudara, kalau Yesus akan datang, dia akan mengangkat gerejanya saudara dan saya masuk dalam satu kehidupan kekekalan unlimited. Lebih banyak kita memikirkan perkara yang di atas. Karena apa yang di bumi ini sifatnya sementara. Harta, kekayaan, jabatan, pangkat, semuanya akan berakhir. Dunia sedang lenyap dalam kebinasaannya. Tetapi saudara dan saya yang percaya mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Wow. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi bersama dengan keluarga. Firman ini berbicara kepada diri saya. Bukan berarti saya sudah lebih baik. Tapi kalau saya menyadari Tuhan, bahwa sampai hari ini aku dimasihkan berikan umur. Aku tidak bersuka cita, tentunya bersuka cita di dalam terang Kristus. Karena apa? Akan menjelang hari-hari yang gelap, kematian. Di mana setiap pribadi lepas pribadi akan mempertanggungjawabkan itu. Apapun perbuatanmu hari ini, Tuhan yang akan menilai. Tapi yang saya ingin sampaikan saudara, masih ada kesempatan bagi setiap kita yang belum menerima Tuhan. Inilah kesempatannya. Nah, kesimpulan dari hikmat saudara. Hikmat adalah kunci utama untuk memiliki segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan dan inginkan dalam kehidupan. Kunci dari segala sesuatu, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan memberikan pengertian dan pengetahuan kepada saudara dan saya yang berjalan di dalam tahun integritas yang penuh dengan ketulusan, kemurnian, dan kejujuran. Tanpa hikmat, Anda mungkin akan menikah dan memiliki anak-anak. Tetapi Anda akan mengalami kemungkinan kehilangan mereka. Tanpa hikmat, Anda mungkin akan mengalami kebahagiaan sementara. Tetapi Anda tak akan pernah mengenalkan kebahagiaan, kesenangan, atau kepuasan yang langgeng. Semuanya hanya sementara. Karena kita berjalan dalam hikmat manusia dan hikmat dunia. Tetapi kita mau belajar. Kalau Paulus dia melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai hamba-hambanya dipercayakan untuk melayani Tuhan. Biarlah dengan hati yang tulus. Biarlah dengan hati yang murni. Bukan dengan hikmat manusia atau dunia. Tetapi hikmat Allah
hikmat Allah ketika hidupmu dan hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, aplikasinya saudara, apabila di antara kita, di antara kamu, ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Kita berdoa, Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini, aku memerlukan hikmat-Mu. Ayo bersama dengan keluarga, saudara. Saya sedang berkata, saya juga bersama dengan keluarga. Di era Pentakosta ketiga, di tahun integritas untuk menyelesaikan amanat agung dengan hikmat Allah dan bukan dengan hikmat manusia atau dunia. Kita yang diberkati, katakan sekali lagi, amin. Yuk bersama dengan keluarga. Apa yang sudah kita dengar hari ini? Saya berdoa, Tuhan tolong Roh Kudus yang akan terus memberikan satu pengertian-pengertian yang baru. Sehingga di dalam tahun integritas ini kita sedang diuji. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap melayani Tuhan? Apakah kita tetap bersama dengan keluarga beribadah? Apakah tetap di tahun integritas ini kita aminkan, yes Tuhan. Karena saudara dan saya, apa yang kita rasa sama dengan apa yang kita perkatakan, sama dengan apa yang kita pikirkan, dan sama dengan apa yang kita perbuat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur hari ini Tuhan, melalui pembelajaran-Mu, hikmat Allah, biar itu tetap tinggal di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Ampuni kalau hari-hari terakhir seringkali juga kami berjalan dengan kekuatan kami. Hari ini Tuhan, kami hanya mohon hikmat Tuhan menyertai bersama dengan keluarga. Kami akan melihat di era Pentakosta, Roh Kudus akan dicurahkan dan jiwa-jiwa datang bertobat. Terpujilah Engkau Allahku. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama keluarga katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudaraku, itu yang dapat kita share bersama ya, mengenai hikmat. Biarlah firman Tuhan ini yang akan terus membekali kita. Nah hari-hari semakin jahat tapi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan sebelum kita akhiri bersama saudara. Mewakili keluarga, mengucapkan umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari jadi di bulan Januari, di minggu yang ketiga, hari ini, tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Januari. Bertepatan tanggal 17 hari ini, saudara kita Jinggan Azara. Tanggal 18, Destar Destrina Syanduri. Kemudian tanggal 18 juga saudara kita Audi. Tanggal 19 Ibu Iren Anggraini. Tanggal 19 juga saudari Ira Dwi Suntari. Tanggal 21 Ibu Indah Triani. Dan tanggal 23 Bapak Jerry Hosea. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, kita tetap percaya, berdoa bagi bangsa ini. Semuanya pasti akan berlalu indah pada waktunya dan perkenanan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Adaptasi kebiasaan baru. Ingat pesan ibu. Selesai ibadah saudara dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Anak-anak kita motivasi. Mereka adalah generasi penerus gereja Tuhan. Warisan yang tidak ternilai saudara. Pada link yang sama dan kemudian dilanjutkan dengan tunas pukul 12 saudara. Nah, bagi oma opa bersama anak mantu cucu tetap setia, beribadah, antusias, salam sehat, berjaga dan berdoa. Pastikan saudara, tanggal 21 Januari, hari Kamis, pukul 19, doa malam pelayan bersama dengan keluarga. 1 jam doa bersama, 1 bulan sekali saudara. 1 hati bersama dengan keluarga. Bersama keluarga tetap sehati. Melalui Zoom saudara,
Kita akan bertemu kembali pada hari Kamis tanggal 21 Januari jam 7 malam. Pastikan kita tetap terhubung satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa profetik kita. Haleluya. Kiranya Benar Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Yes Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. oh Tuhan Yesus, Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. penyertaan perlindungan-Mu sempurna bagi setiap keluarga lepas keluarga. Tangan kasih-Mu akan terus menuntun kami di dalam tahun integritas, berkat kasih dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai setiap keluarga lepas keluarga sampai Yesus datang. Bahkan sampai selama-lamanya roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama, katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai minggu depan kita bertemu kembali. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan berfoto bersama. Kita akan 3 kali foto, 4 kali foto. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke. Ya, Yang thank kedua, you. 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.